Halo sahabat-sahabat Piner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di siang yang cerah ini ya? Secerah wajah Bang Dema dan masih kostum yang sama, masih model rambut yang sama. Ya, saya harap eh, teman-teman selalu bersemangat. Ya, ada sebuah berita yang luar biasa teman-teman. Ini dari Pintu News, kalau nggak salah kemarin saya udah simpan ini Pintu News ya. Pintu itu salah satu berita dan berita-berita kripto ya. Pintu News ya, ini biasa diyakini warga plus 62 ya kan. Berita terbaru, Pi Network, kapan Pi Network launching di Indonesia? Nah, ini segar nih, segar. Pi Network kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas kripto Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan, Pi Network menjanjikan cara baru dalam menambang cryptocurrency mulai ponsel tanpa memerlukan perangkat keras mahal seperti divisi. Namun banyak yang masih mempertanyakan kapan Pi Network akan resmi diluncurkan dan bisa digunakan sepenuhnya di Indonesia. Apa saja perkembangan terbaru dari Pi Network? Simak selengkapnya di bawah ini. Ya. RO ya, RO. Ingat RO. Kapan Pi Network akan launching di Indonesia? Ya. Pertanyaannya mengenai kapan Pi Network akan resmi launching di Indonesia tersebut bermunculan di berbagai platform, di berbagai forum dan komunitas kripto. Saat ini Pi Network masih berada dalam tahap testnet, di mana pengguna dapat menambang Pi tapi belum bisa melakukan transaksi atau trading di pasar global. Rencana peluncuran mainnet yaitu tahap di mana Pi akan sepenuhnya terdesentralisasi dan bisa diperjualbelikan. Diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2024. Meski belum ada tanggal pasti untuk peluncuran di Indonesia, core team Pi Network memberikan beberapa petunjuk terkait kemajuan ekosistem ini. Salah satunya adalah upaya untuk memastikan semua pengguna yang telah melewati proses QC, Know Your Customer, dapat berpartisipasi dalam peluncuran mainnet. Di Indonesia sendiri, komunitas Pi Network telah tumbuh pesat dengan ribuan anggota yang aktif menambang setiap hari dan berharap bisa segera menggunakan Pi untuk transaksi nyata. Ya, pintu nih, ini pintu nih ya. Siapapun tidak bisa lagi menolak pintu. Apa saja tantangan yang dihadapi Pi Network? Ya, salah satu tantangan terbesar di Network saat ini adalah proses KYC yang lambat. Meskipun Pi Network mengklaim memiliki lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia, hanya sebagian kecil yang telah berhasil menyelesaikan verifikasi KYC. Karena begitu mahalnya ya teman-teman, tidak sembarang. Ini menjadi penghalang utama sebelum Pi bisa memasuki fase mainnet terbuka termasuk di Indonesia. Selain itu, regulasi cryptocurrency di beberapa negara termasuk Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi timeline peluncuran Pi. Pemerintah Indonesia terus memperketat aturan terkait aset digital dan hal ini berpotensi memperlambat adopsi Pi sebagai alat tukar sah di tanah air. Meski demikian, optimis tetap tinggi di kalangan pionir Pi Network yang percaya bahwa proyek ini akan segera mencapai tahap berikutnya. Ya, regulasi Indonesia tidak mempengaruhi untuk open mainnet. Core team Nicholas selalu menyampaikan bahwa tentunya saja ya kalau bisa diterima di negaranya ya silahkan, tidak ya core team akan jalan terus ya gitu. Potensi Pi Network Indonesia, jika Pi Network berhasil meluncurkan mainnetnya di Indonesia, ini bisa menjadi peluang besar bagi para penggiat kripto di tanah air. Mengingat popularitas Pi yang semakin meningkat, ada harapan bahwa Pi dapat menjadi salah satu cryptocurrency yang banyak digunakan di Indonesia, baik untuk transaksi sehari-hari maupun sebagai aset investasi jangka panjang. Dengan konversi nilai tukar 1 Pi yang diproyeksikan pencapaian besar dolar, penggunaan Pi Network di Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Jika 1 Pi dihargai 10, maka dalam rupiah itu setara dengan 156. Namun semua ini masih tergantung pada kesuksesan peluncuran mainnet dan penerimaan komunitas terhadap
Pi sebagai cryptocurrency yang sah. Pintu nggak tahu berapa GCV ya. Waduh, gimana nih? Pi Network menawarkan visi yang ambisius untuk membuat cryptocurrency lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua orang, dan menggunakan konsensus yang lebih hemat energi dibandingkan BTC ETH. Pi Network berusaha menciptakan ekosistem yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna yang peduli dengan dampak lingkungan dari teknologi blockchain. Namun masa depan Pi Network masih tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keberhasilan mainnet dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan regulasi di berbagai negara. Nggak ada masalah sih itu ya, hanya orang yang bisa menerima aja. Kalau tidak ya lintas negara kita terbang-terbang ya kan teman-teman. Gimana sih? Meskipun Pi Network belum pernah secara resmi diluncurkan Indonesia, minat terhadap cryptocurrency ini terus meningkat. Banyak pengguna yang menantikan kapan Pi Network akan bisa digunakan sepenuhnya untuk transaksi dan trading. Bungkam semua. Aduh. Adakah yang datang para penyinyi yang suka nyinyi-nyinyi saya selama ini? Ya. Lu bilang nggak paham kripto, nggak paham kripto. Memang lu lebih paham ya. Hidup itu kita nggak tahu ini benar apa tidak, tapi kita terus mencoba saja. Aduh, ya kan, ini buktinya pintu. Ya. Dengan tantangan yang masih harus dihadapi seperti ini apa nih? Itu ya teman-teman ya. Saya harap ini memberikan pemahaman bagi para pioner. Ini kemarin ya kalau misalnya, kemarin dulu ya. Oke ya, saya rasa itu. Tetap semangat para pioner, tetap fokus menjelang open mainnet ya, semakin dekat. Ini tinggal, jadi dari pintu pun memprediksikan akhir dari 2024 ya akan segera melepaskan open. Oke.